Selamat pagi. Selamat pagi karena katanya di Telkom selamat pagi, tapi kalau bagi hackers itu sekarang memang sudah selamat pagi karena baru jadi selamat pagi gitu ya. Nah saya akan lihat di sini supaya bisa melihat yang sana gitu. Ini dan juga agak mempersulit panitia fokusnya gitu. Saya mau lari-lari biar yang pusing ya. Gitu ya. Karena tadi kontrol ininya agak susah karena teman-teman di belakang sana dan gak ada suara. Nanti saya akan ke teman-teman saya akan ngasih kode kalau kanan ini slide-nya maju. Oke, silahkan slide maju. Maju, udah gitu aja. Dari slide maju. Kalau ini mundur, ini nggak ada mundurnya, jadi dia mundur. Jadi nanti kalau maju, mundur, pokoknya kita buat pusing lah mereka teman-teman di belakangnya. Jadi mohon maaf kalau slide-nya rada ini kecil gitu. Baik, nama saya Budi Raharjo. Saya sekarang banyak, tapi saya satu mengajar di Institut Teknologi Bandung di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Saya mengajar ilmu security. Itu topik saya. Yang kedua, saya juga bergerak di industri. Saya setengah entrepreneur. Saya punya perusahaan yang bergerak di bidang security juga. Kerjanya adalah mengaudit dan membantu beberapa pihak untuk mengamankan sistem mereka. Jadi nanti ini terkait. Yang ketiga, di community services saya juga banyak membantu teman-teman khususnya di IDC, Indonesia Computer Emergency Response Team, membantu teman-teman menangani masalah security. Jadi ceritanya hari ini saya akan bercerita tentang security dari big data. Tadi sudah disebut-sebut. Sebenarnya ada dua hal dari security big data, yaitu big data digunakan untuk industri security dan satu lagi keamanan dari big datanya itu sendiri. Nah, saya akan bicara tentang keamanan dari big datanya itu sendiri. Materinya ini sendiri sebetulnya hasil dari research yang kami lakukan bersama saya dan mahasiswa saya dari Telkom University, Pak Andri. Tadi ada Pak Andri di belakang sana, dia teman-teman lagi dan Bu Marisa di Telkom University juga. Jadi sebetulnya ini hasil kerjasama research antara ITB dan Telkom University. Saya pengen ngajakin banyak-banyak lagi lah. Jadi di Telkom University-nya juga saya meminta bantuan dua sisi, satu dari yang dulunya IT Telkom dan satu lagi dari IMT. Jadi saya pengen gabungan dari orang teknologi dan juga orang manajemen karena nanti ini terkait dengan manajemen. Jadi nanti kita lihat kenapa demikian. Begitu ya. Berikutnya lagi. Jalan sekarang ya. Nah tadi sudah disebutkan tentang big data dan ini saya tidak akan mengulang kembali ya. Luar biasa big data ini dan kalau tidak percaya tadi disebut handphonenya berapa? Saya bawa handphonenya 1, 2, 3, ada satu lagi 4 gitu ya. Bukan apa-apa. Kalau tadi bukan apa-apa karena internet operator Indonesia jelek. Gitu. Jadi kalau ini telepon, aduh ngadat apa ini ganti satu lagi, sinyal jelek ganti satu lagi gitu ya. Kalau mahasiswa lain lagi Pak hari ini ada promo apa itu saya ambil Pak. Gitu. Beda gitu. Jadi kalau mahasiswa kenapa nomornya ganti-ganti terus ya tergantung promo Pak. Ya kalau mahasiswa. Berikutnya lagi adalah sebetulnya betul tadi banyak sensor segala macam. Nah ini saya sebagai contoh saya ada seorang IT saya juga pakai sensor. Sensornya ini kebetulan gas brandnya gitu ya. Tapi dia mengukur berapa banyak saya jalan untuk memotivasi saya supaya saya lebih sehat dengan cara berjalan. Jadi saya seharusnya gini-gini. Presentasi pun harus gini-gini ya, berjalan terus ya. Jadi nanti diukur harusnya 5.000 ke 8.000 langkah tiap hari atau sekitar 6 kiloan gitu ya. Ternyata setiap hari saya masih kurang jalannya. Jadi ini menghasilkan data juga gitu ya. Kalau semua orang di sini pakai kayak gini, wah cakaduk gitu ya. Database-nya yang kita buat, wah isinya yang nggak penting. Baik, next. Ini juga sebetulnya ada definisi lain yang penting bukan big data itu bukan banyaknya, tapi volumenya biar jelas velocity kemampuan kita menyerap atau memproses datanya itu dengan datangnya data itu lebih cepat dari banyaknya datangnya data. Jadi kita nggak akan sanggup memproses ini masalah tersendiri ya. Dan ada definisi lain. Ini ada pakai yang lain-lain. Next. Nah, sip. Kenapa ini
menjadi berubah karena sebetulnya big data itu punya arsitektur yang berbeda dengan sistem yang sebelumnya. Pertama, dia lebih banyak distributed. Karena tadi sumber datanya dari berbagai sumber, mungkin dia distributed, tidak lagi dari satu spot ya. Jadi ada, kalau di sini semuanya pakai jam tangannya memberikan informasi nanti tentang IoT juga segala macam. Sumber datanya banyak sekali gitu ya, itu menjadi masalah. Kemudian dari sumber datanya juga real time. Jadi dia datanya datang terus, jadi bukan batch. Kalau misalnya bank, end of day kita proses. Tapi ini enggak, datanya sambil saya jalan, ini datanya jalan terus gitu ya. Belum lagi kalau saya hidupkan GPS saya jalan-jalan, kelihatan saya jalan-jalan di Telkom, University, di kemana-mana gitu. Streaming, continuous. Sekarang teman-teman kalau pergi kemana-mana itu pakai GoPro gitu ya, helmnya pakai GoPro, mobil pakai GoPro gitu ya, segala macam gitu ya. Saya juga mau saya pasangin dan nanti GoPro di tas saya, di ransel saya kemana-mana gitu ya, bisa kelihatan ini jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi luar biasa. Menariknya lagi, biasanya pertanyaan yang kita lontarkan terhadap data, kalau dulu datanya pertanyaan itu berapa jumlah mahasiswa? Sekarang pertanyaan query-nya itu iPhone. Berapa jumlah mahasiswa yang punya jam tangan iPhone tetapi handphonenya Android? Untuk apa nggak tahu lah, ya ada kacau lah gitu ya. Dan belum bayar SPP. Gitu ya. Handphone iPhone tapi SPP belum bayar. Gitu ya. Naik motor Ninja, itu gitu ya. Jadi pada pusing gitu ya. Itu pertanyaannya. Jadi ini akan susah sekali gitu ya. Nah, yang move the code. Jadi gini, kalau dulu kita punya program, kodenya itu gini. Datanya datang, oke, data dari Bandung, data dari Jakarta, data dari sana kita proses. Sekarang karena datanya yang lebih banyak, kalau di move itu nggak masuk akal. Jadi kodenya yang pergi, jadi kodenya yang jalan-jalan, kodenya ke Bandung, kodenya ke Jakarta. Jadi untuk itu kodenya yang jalan. Jadi nanti kita bicara tentang mobile code, agent, gitu ya, kalau ada yang coding-coding. Sama dengan ada mahasiswa S3 saya lagi meneliti bagaimana dia melakukan IDS ya, memproses data sensor untuk attack itu. Tapi data-datanya itu tidak dikirimkan ke pusat dianalisis, tapi kodenya ini jalan-jalan. Jadi kodenya pergi ke router, ini ada attack, pergi lagi ke sana, router sana, pergi lagi ke firewall, jadi kodenya jalan. Jadi ini agak sedikit konsepnya agak beda, bagaimana caranya gitu ya. Bayangkan kalau kita punya handphone, kode saya pindah ke handphone Anda, pindah kodenya ke handphone yang lain, pindah lagi jalan-jalan gitu ya. Itu luar biasa ya, dan datanya non-relational data ini. Kebayang tuh dari scale-nya tadi ya, raksasa gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Next. Baik, dari sejarah security, di sana ada, di sini ada. Sebetulnya kalau kita bicara security itu kita selalu bicara tentang 3 hal: confidentiality, integrity, availability, atau kalau kita singkat huruf depannya adalah CIA. Jadi kalau kuliah saya ditanya security apa? CIA, nggak lulus. Kalau security apa? Bengong, nggak lulus. Jadi tentu saja ada aspek lain. Ya sesungguhnya kalau kita bahas satu persatu, confidentiality yang kita pahami, kerahasiaan data, integrity, datanya tidak boleh berubah, gitu ya, tanpa falter, dan availability, datanya tersedia. Maka biasanya kalau kita bicara tentang security, tentang serangan-serangan, itu kita mengasosiasikan kepada 3 aspek. Kita analisis satu persatu. Yang lainnya nanti saja. Tapi ini secara teori gitu ya. Karena ini bukan kuliah, saya akan skip dulu gitu ya. Nah, itu penonton lebih ramai di sorot daripada taksi. Sebenarnya taksi itu nggak penting-penting amat sih, gitu, karena ini saya berbohong pada Anda. Jadi nanti kalau lebih cek yang benar kan ya. Problemnya adalah kita punya data yang masif dan jumlah aktornya involved. Bayangkan gini, kalau Anda punya aset satu komputer ya, kemudian Anda mau jagain, maka apa? Satu orang kasih satu sapan, tidur di depannya, selesai. Nggak ada yang curi, nggak ada yang apa, selesai. Sekarang masalahnya masif. Yang disebut masif itu seberapa banyak? Ya, kalau cuma 30-40 nggak masalah. Komputer di Google berapa? Sekitar mungkin sekarang udah sampai lebih dari 200.000 komputer. Kebayang nggak 200.000 komputer gitu ya? Itu kalau kita susun 200.000 komputer itu berapa lapangan bola gitu ya? Kalau dibeliin bakso itu berapa mangkok? Kayaknya bisa dibayangin. Karena bayangnya makan terus. Jadi, tapi gini ya, dengan banyaknya data itu jadi susah. Kalau mahasiswa di sini misalnya hanya ada 1.000 mahasiswa, satgamnya berapa? Mungkin 10%-nya 100 gitu ya. 100 pun nggak ada. Kalau mahasiswa di sini 3 juta gimana? Susah kan ya? Maksudnya 3 juta itu lalu mahasiswa ke sana kebutuhan injek-injek tanaman, gitu ya, foto-foto selfie dengan pohon, segala macam gitu. Belantungan, gitu ya, ada serulah pokoknya kita itu susah. Satpamnya menegur kita di sana udah nyolong motor, segala macamnya udah bingung jadi bagi kami security dengan adanya masif data ini susah.
luar biasa. Jadi bukan karena jumlahnya banyak, tapi banyaknya itu banyak sekali. Kemudian berikutnya lagi, nah sebagai contoh akses kontrolnya gimana gitu. Karena tadi misalnya data yang saya generate ini boleh saya akses, data ini saya akses oleh saya. Oleh dokter boleh nggak? Nah, ini boleh ya, oleh dokter. Nanti oleh devices, manufaktur devices boleh nggak? Boleh. Jadi bingung nih. Kalau dulu kita punya data misalnya hanya 10, aksesnya 10, kita buat matriks saja ya, 10 kali 10 ya, matriksnya ini boleh akses ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh ya. Kalau sekarang asetnya 30 juta, yang akses 260 juta, nah matriksnya 260 juta kali 30 juta ya. Itu kalau suruh nyari invertnya ya, inverse-nya gitu, waktu 7 turunan baru selesai itu. Watson pun belum bisa. Tanya Watson ini inversi ini, kata Watson baru misalnya nih. Not enough memory, selesai itu. Tapi sebelum itu dia nanya, ini ujian bukan not enough memory. Kalau ujian dia ngasal aja jawabnya. Kalau dosennya gue nggak bisa periksa gitu ya. Selama aja gitu ya. Jadi ini jadi masalah besar ya bagi kita ya. Challenges-nya ini memang data. Ini saya ngomong ya, alhamdulillah Indonesia itu belum menerapkan data gitu. Tapi ketika tadi ya sudah pasti akan, wah ini tantangan bagi kita. Baik, berikutnya lagi. Next. Nah, kalau kita bicara tadi ya vulnerabilities yang dalam ada sistem, kalau kita terkait dengan big data tadi ya, masalahnya tadi kalau kita punya satu server, kemudian ada ada program dan datanya datang, kita bisa securekan environment-nya. Bagaimana kalau kode saya jalan-jalan kemana-mana, kode saya jalan ke servernya, kode saya jalan ke router, kode saya jalan kemana juga. Ini agak susah mensecurekan ini karena kita tidak tahu environment-nya. Siapa tahu kode datang ke mesin Anda, terus Anda nipu. Oke Pak, ada berapa rekening di sini? Oh ada 3, ada 3. Jadi kita suka susah. Makanya kita sekarang ada mahasiswa saya yang lagi mau membuat secure computing environment. Karena masalahnya ini ada apps. Apps itu tadi kalau di dalam lingkungan Kemhan, ya, polisi Babinsa mau mau melapor, kok ada tabrakan di sana, dia pakai handphone mau masukin data. Telah terjadi tabrakan antara Lamborghini dengan tukang beca, misalnya. Terus datanya ini sama programnya disadap dan diubah. Telah terjadi tabrakan antara beca dan beca. Ya kacau kan gitu ya. Nah ini juga kita butuh secure computation ini karena tadi skalanya besar dan kita tidak tahu siapa boleh mengakses apa. Dalam hal programming, biasanya kalau nanti kita bicara tentang security, endpoint validation penting. Jadi kalau Anda masukkan data, nah sebentar dulu, ini ada siapa? Saya bisa tahu usernya dan saya bisa melakukan filtering juga. Misalnya, diminta memasukkan nama, yang dimasukin angka. Oh, nggak bisa. Namanya angka. Tapi anaknya bilang, enggak Pak, nama saya memang angka Pak. Ini lihat KTP saya Pak, namanya 73. Kalau nggak percaya, ini ya ada-ada pergi ke Boromeo saja. Atau misalnya ke rumah sakit terdekat apa? Al-Islam. Jadi kalau pergi ke Al-Islam, tanya gitu. Lihat aja tuh nanti kalau di tempat bersalin ya, ada ibu-ibu lagi melahirkan anaknya tuh sama susternya ditanya, Bu, mau dikasih nama apa? Oh, saya kasih nama Muhammad Arif. Sama si susternya, udah Bu, saya cek di Yahoo dulu Bu. Ini cek di Yahoo dulu. Bu, Muhammad Arif udah ada yang ambil Bu. Jangan dikasih nama Muhammad Arif, udah ada yang ambil Bu. Ya, kalau boleh saya sarankan Muhammad Arif 1, 2, 3 Bu. Ya ambil tuh sama ini. Oh baik. Jadi nama angka tadi nggak masalah. Ya. Jadi Muhammad Arif. Jadi nanti kalau berkenalan saya Budi 73, Boeing saya 75. Beda depan kita gitu ya. Jadi ada bedanya. Nah, tapi kalau balik lagi ke sana, bahwa sekarang kita melakukan filtering tadi, agak susah. Karena kita nggak tahu nih filtering data mesti difilter nggak ya. Karena kalau garbage in, maka jadi masalah. Salah satu problem dari data ya, kalau kita bicara tentang data yang akurat itu, filter itu di awal, di beginning ya. Jadi selalu itu menjadi masalah beginning kan. Dengan adanya sumber data yang banyak, kita susah filtering itu, nggak punya mekanisme validasi. Granular access control, karena tadi yang aktornya ada 30 juta, gimana access control list itu gimana ya? Kalau Anda pernah mengelola device ya, komputer atau apa, itu kan bisa ya. If user sama dengan beli, if user sama dengan apa gitu ya. Tapi kalau barisnya dalam 30 juta, banyak nggak gitu ya? Pusing gitu ya, kalau ngurus komputer barisnya 30 juta gitu ya. Baru edit satu file itu 3 jam kemudian itu baru gitu ya. Susah. Insecure data storage and communication. Nah ini masalah tapi ada solusinya, saya nggak skip ya. Nah yang berikutnya adalah price
privacy preserving data mining and analytics. Nah ini susah. Ceritanya begini. Anda di sini yang memasukkan tanggal lahir asli di Facebook siapa? Yang tanggal lahirnya asli di Facebook. Atau gini ya, yang tanggal lahirnya palsu di Facebook siapa? Kalau palsu udah banyak kan, udah yang asli. Yang memasukkan nomor handphone di Facebook siapa? Oke, yang memasukkan alamat rumah di Facebook siapa? Yang memasukkan kartu keluarga di Facebook ada ya? Tapi gini, bayangkan ya, di Facebook Anda punya nama dalam sini ya. Oke, mungkin Anda masukkan tanggal lahir, mungkin memasukkan ini alumni sekolah aja. Alumni sekolah termasukin saya alumni STT Telkom, dan dulu namanya STT Telkom, sekarang telah tiada. Ini kan namanya sekolah telah tiada ya, STT. Dari Telkom University ya. Saya soalnya di kepala saya selalu bayangkan kalau di situ tuh STT Telkom terus ya. Dasar manusia tua gitu. Anyway, nah tadi ada data, terus kemudian Anda punya WhatsApp, ya, WhatsApp. Wah, di WhatsApp ada nama, ada alamat email, ada nomor handphone sekarang. WhatsApp dibeli sama Facebook. Nah, udah WhatsApp dibeli Facebook, ya langsung kamu tutup. Udah ada nama, alamat email, nomor handphone ada. Sambungin lagi nanti sistem informasi kependudukan siap atau EKTP, sambungin lagi gitu. Wah, lengkap lah gitu. Jadi yang menjadi masalah gini, kalau data sendiri-sendiri mungkin tidak menjadi masalah ya. Ini saya, nama Budi, alamat email ini nama Budi, nomor telepon ini. Nah, begitu digabungkan semua, maka ini privacy kita menjadi sangat. Bagaimana kita membatasi hal itu? Tadi Prof. Muli itu sudah bercerita tentang rancangan undang-undang privasi. Nah, ini menjadi masalah tersendiri bagi banyak orang, tetapi tidak menjadi masalah bagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia tidak peduli privacy itu. Contohnya tadi ya, coba saya mau tanya lagi, di Facebook siapa yang memasukkan alumni sekolahannya? Pasti semuanya kan ya. Kenapa? Supaya bisa ikut reunian. Pasti alasannya cuma itu aja gitu kan. Kalau orang-orang ini nggak mau ditanya sekolahnya apa hubungannya sekolah dengan ini? Ditanya agama apa hubungannya dengan ini? Ditanya alamat apa hubungannya? Nggak perlu privacy. Jadi kalau bagi orang Indonesia nggak masalah. Dan kita dengan sukarela menyerahkan informasi kita kepada itu. Bahkan ditanya password kan kita jawab passwordnya apa. Yang penting dikasih akses gratis lah. Selama gratis mau apapun nyawa kita berikan lah. Oke ya. Tapi ini jadi susah. Tadi karena value-nya beda-beda. Mana yang mau kita besok. Saya sering nanya ke mahasiswa. Kalau nilai transkrip atau nilai transkrip Anda itu nilai ujian Anda itu rahasia atau tidak? Kalau mahasiswa selalu jawabannya rahasia. Kalau orang tua tidak. Jadi kalau saya tanya mahasiswa, rahasia Pak. Nilai ujian saya itu yang boleh tahu cuma saya, Bapak, dan Tuhan. Jadi rules-nya itu if user, if dosen, if God allow, else deny. Jadi gitu. Jadi harusnya gitu ya. Jadi ini susah sekali. Tapi ini ada itu tadi if dan else-nya itu ada 30 juta. Wah, repot sekali gitu ya. Jadi ini susah. Jadi, baik, next. Nah, jadi gini. Saya punya, kalau dulu ya, di dalam sistem yang umum, saya melakukan evaluasi. Tadi saya melakukan audit dalam pekerjaan saya sebagai profesional. Saya mengevaluasi sistem. Misalnya, Bapak, oke, tolong evaluasi sistem keamanan sistem kita. Oke, saya akan lakukan, ada macam metodologi. Salah satunya adalah yang keamanan dalam NIST 803 SP 803, 3 untuk lakukan risk assessment. Nah, masalahnya ini adalah dibuat ketika dulu zaman sebelum big data. Nah, apakah mereka relevan terhadap big data? Ini kajian akademik, saya cerita sedikit supaya cerita akademik sedikit. Baik, next. Nah, jadi kalau di dalam risk management itu ada risk modelnya, melakukan reference source, analisis, tapi nanti ini saya skip aja ya, bisa dibaca. Baik, next. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu sebenarnya di dalam melakukan risk management atau melakukan analisis itu kita kita melihat sistem karakteristik apa sih yang kita review, sistem apa saja kita batasi itunya. Dua, kita mendeteksi threats-nya apa saja ancaman terhadap sistem itu. Kemudian 3, vulnerability yang ada dalam sistem itu gitu ya. Terus 4, kontrol apa yang sudah diterapkan terhadap sistem itu. Kelima, likelihood itu kemungkinan itu terjadi. 6, impact-nya. 7, akhir kita kebutuhan, dan 8, rekomendasi. Sebagai contoh gini, misalnya gini, kita akan review komputer yang digunakan oleh satpam di depan. Satpam, penting nggak komputer? Kita lihat threats-nya apa? Satpamnya main game, download apa, install pornografi, atau apa gitu ya. Entahlah gitu, tapi kita threats kita. Oke, vulnerability-nya itu karena Windows-nya bajakan, nggak bisa diupload,
update segala macam kita gitu ya. Kontrol analisisnya mungkin kasih antivirus Pak di situ gitu ya, dan lain sebagainya. Likelihood yang terjadi segala macam, oh ini bisa dicuri segala macam, itu adalah kita. Impactnya terhadap perusahaan atau terhadap organisasi, nggak penting amat Pak. Komputernya itu rusak segala macam nggak penting. Jadi resikonya dia akan kecil. Jadi karena meskipun komputernya bervirus segala macam itu kecil. Sekarang ada satu lagi, Pak, ini kita punya mainframe, gede Pak, mainframe-nya buatan IBM Pak, wah ini kita buat mainframe. Threat-nya apa? Wah ini mainframe ini bisa dicuri, bisa segala macam. Nanti kita lihat. Likelihood dari Indonesia, kalau dari mainframe ini mungkin harus pakai tronton gitu. Jadi begitu dari satpamnya, mana nih mau curi komputer Pak? Dan tangkap duluan kan gitu ya. Jadi nyurinya butuh 3 hari juga bongkar-bongkarnya. Ini ngapain curi komputer Pak? Jadi likelihoodnya nol lah gitu ya. Jadi itulah yang kita lakukan untuk setiap aset ya, jadi kita lakukan dari segi ini ya, flow-nya seperti itu. Nah, yang kami lakukan adalah satu, apakah sistem ini terkait apa bisa kita gunakan untuk big data. Nah, jadi akhirnya kami buatkan kategori inilah ya. Kalau gitu metodologi ini, satu, metodologinya tidak terpengaruh dengan big data. Dua, terpengaruh sih, tapi kita bisa masih menggunakan metodologi yang sama. Tiga, terpengaruh, mungkin metodologinya harus diubah sedikit atau banyak lah ini dari tadi ya, langkah-langkah dari 10 hal itu. Next. Nah, akhirnya kita buat klasifikasi segala macam, misalnya terlalu kecil ya. Tapi intinya tadi kita buat dari 10 tadi itu apakah big data mempengaruhi. Next. Nah, hasilnya kira-kira yang tidak terpengaruh, efektif itu misalnya tadi sistem karakteristik, karena kita hanya sekedar mendata. Memang banyak datanya, kalau tadi asetnya cuma 70 komputer, sekarang asetnya menjadi 300 atau 300 ribu komputer atau apa ya, boleh. Jadi sebenarnya cuma kita banyak-banyaknya. Tapi nggak ada masalah, likelihood, impact analysis, itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan, metodologi yang lama bisa kita gunakan untuk big data. Yang affected, tapi biasanya hanya karena jumlah yang besar aja. Most activities dalam tadi ya, ASP 830 itu sebetulnya masih bisa digunakan, tetapi biasanya hanya karena jumlahnya yang data. Misalnya kita kumpulin data yang banyak, itu aja sih. Nah, yang berikutnya lagi, yang ada yang agak sedikit harus berubah itu karena kita bingung tuh dengan misalnya tadi real time, data yang real time, string dan segala macam. Ini metodologi untuk melakukan threat identification ini agak berbeda karena kebanyakan dulu ya attack-nya tuh threat-nya itu lebih static ya. Jadi kalau sekarang ini agak sedikit repot. Kemudian kontrol analisis juga susah karena banyak tadi ada ad hoc queries itu dalam segi arsitektur itu agak susah. Kalau kita membatasi ya buat kontrolnya dia agak susah. Nah, jadi pada prinsipnya yang susah itu adalah yang scale besar, load-nya tinggi, kompleksitinya tinggi karena makin banyak dan ini apa hubungannya makin mudah jelas ya, dan kayak web gitu. Nah, ini yang biasanya mempengaruhi metodologi. Tapi intinya begitu. Next. Jadi intinya saya tidak ingin berpanjang lebar. Poin dari kami adalah bahwa sebetulnya metodologi itu masih bisa digunakan. Jadi kalau Anda masih terkait dengan security, tertarik dengan risk management segala macam, metodologi yang disarankan oleh NIST itu bisa digunakan untuk big data. Tetapi masih harus ada improvement dalam metodologinya karena tadi yang scale-nya besar. Dan kami juga masih akan melakukan research lagi untuk meneliti big data, security big data lebih lanjut lagi, mungkin mempelajari kasus-kasusnya. Dan saya senang sekali karena di sini mulai ada centernya untuk big data, jadi kita bisa juga akan meneliti lanjut lagi ya untuk topik-topik yang terkait dengan security. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih.